Shalom anak ibu semuanya, bertemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Nah, hari ini tanggal 17 Mei 2021 kita belajar tema 8, subtema 3 PB5, mata pelajaran PKN mengenai menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bahasa Indonesia mengenai membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi. Lalu SBDP mengetahui gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah, di penjelasan nanti ibu memberikan materi SBDP ya Nak ya. Nanti doa bersama. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dan boleh merasakan apa kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon ya Tuhan berkatilah BDR kami, berikanlah kami kecerdasan, kemampuan untuk mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru kami dan menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kami mohon berkatilah mereka selalu, berikan mereka kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi dimanapun mereka berada, dan jikalaupun ada orang yang di sekitar kami, siapapun itu, Bapak, baik orang tua kami, teman kami, begitu juga lingkungan sekolah ya Tuhan, kami mohon berkatilah mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, angkatlah penyakit mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ya Tuhan, ajarlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu menghormati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon mengenai COVID-19 ya Bapak, sampai saat ini belum juga selesai. Kami mohon ya Tuhan, izinkanlah negara kami pulih kembali seperti sebelumnya. Hilangkanlah COVID-19 ini ya Bapak secepat mungkin, agar kami boleh beraktivitas seperti biasanya, terutama untuk sekolah ya Tuhan. Kami rindu sekali belajar di sekolah. Kami mohon ya Bapak, berkatilah doa kami ini. Kiranya Tuhan memberkati dan mengabulkan ya Tuhan. Sampai di sini doa anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi atas. Maksudnya di sini karya seni rupa yang dibatas tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Nah, karya seni rupa 3 dimensi ini atau disebut dengan 3G atau 3D merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maksudnya di sini dia mempunyai volume, menempati sebuah ruang. Pada karya seni 3 dimensi ini, dia memiliki panjang dan lebar, dan dia memiliki ruang, bisa digunakan. Nah, itu dia maksudnya ya Nak ya. Itulah karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini memiliki fungsi yang pertama sebagai hiasan. Maksudnya di sini karya yang sudah jadi digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sebuah ruangan atau objek lain. Nah, yang paling sering kita jumpai yaitu karya 3 dimensi yang berwujud benda hias seperti vas bunga, guci, penghias ruangan, piring hias dinding atau pajangan dinding, dan sebagainya. Fungsi yang kedua sebagai sarana peringatan. Maksudnya di sini peringatan sebagai sebuah tanda pengingat, biasanya berupa tugu ataupun prasasti zaman dahulu. Mungkin Nak, sebagai contoh adalah Monumen Kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya Gerakan 30 September 1965 oleh PKI. Fungsi yang ketiga sebagai sarana belajar. Maksudnya di sini untuk menunjukkan betapa banyaknya karya seni 3 dimensi pada zaman sebelum kemerdekaan. Contohnya ada banyak museum, candi-candi, atau bisa dilihat banyak relief Candi Borobudur yang merupakan karya 3 dimensi sebagai sarana belajar masa lalu Indonesia saat berbentuk kerajaan. Yang keempat, sebagai sarana rekreasi.
hampir sama dengan fungsi sarana belajar karena rekreasi bisa dijadikan hiburan. Pada saat study tour, candi-candi dan kawasan sejarah yang memuat unsur karya seni jelas dikunjungi untuk sarana hiburan bagi manusia zaman sekarang. Yang kelima, sebagai sarana religi. Banyak sekali masjid peninggalan zaman dahulu ataupun tempat ibadah agama lain yang memiliki banyak motif. Masjid Saka Tunggal dengan reliefnya dan dapat dijumpai juga Candi Borobudur, Candi Mendut yang mana digunakan sebagai tempat peribadahan umat Buddha pada acara Waisak. Selanjutnya Ibu akan memberikan penjelasan teknik seni rupa 3 dimensi. Tekniknya itu ada 5. Yang pertama, teknik aplikasi. Teknik aplikasi ini adalah karya seni rupa atau karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan kain yang terbentuk hiasan seperti binatang, bunga maupun bentuk lainnya. Nah, ini sudah kita pelajari ya, Nak. Yang kedua, teknik mozaik. Teknik mozaik ini teknik yang membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan. Nah, ini juga sudah pernah kita pelajari dan Ibu sudah memberikan tugas kepada kamu. Teknik yang ketiga, teknik merakit. Maksudnya membuat sebuah karya seni dengan cara menyambung beberapa potongan bahan. Cara ini disebut dengan merakit dan hasil karyanya disebut rakitan. Caranya itu menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara dipatri, disekrup, mengelas ataupun dengan beberapa cara lain yang bagus. Teknik yang keempat, teknik pahat. Teknik ini karya seni rupa dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Biasanya bahan atau media yang dipakai adalah bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan bahan-bahan lainnya. Yang kelima, teknik menuang atau cor. Teknik ini karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituang pada sebuah alat cetakan. Penjelasan yang Ibu berikan tadi. Untuk tugas itu di halaman 161, bahasa Indonesia, ayo berdiskusi, yang di bawah ya, Nak ya. Halaman 161 bahasa Indonesia sampai halaman 162 sampai 162. Berarti bahasa Indonesia ada 5 soal. Lalu selanjutnya SBDP, Ibu minta menggambar ataupun dikatakan melukis. Di situ ada ceret,
ya nak ya, ada coret atau kendi. Nah itu di halaman 168 gambar akhirnya itu, terakhirnya itu. Nah kamu gambar seperti itu, gambarnya di buku gambar ya, jangan di buku tulis tema, di buku gambar. Tidak usah jangan disobek ya nak, jangan dikoyak selembar, tidak, di buku gambar. Kamu gambar lalu kamu warnai dengan hasil karyamu sendiri, itu SBDP ya. Nah itu saja yang Ibu berikan tugas. Nah jangan lupa nanti diakhiri dengan doa ya nak ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.